Jadi begitu customer kita gorok lah ibaratnya, kita eksekusi, mereka akan dengan sukarela untuk dieksekusi tanpa meronta-ronta. Halo Kopiers, balik lagi bersama gue Peter di Kongko Property. Kali ini gue mau bahas tentang 5 C penutup penjualan. Maksudnya si penutup penjualan itu adalah akhirannya C. Jadi poin pertama itu adalah introduksi, presentasi, persuasi, negosiasi, sama eksekusi. Jadi yang pertama kita bahas adalah introduksi. Jadi ini sebenarnya mirip-mirip sama AIDA sih, sama attention, interest, desire, sama action tadi. Teman, ini gue sedikit modifikasi aja kata-katanya. Kalau di AIDA kan atensi ya, tarik. Nah, gue tambahin introduction. Nah, pentingnya introduksi itu adalah dalam penjualan adalah perkenalan diri kita. Kesan pertama itu selalu menggoda kalau kata di iklan tuh. Pada saat kesan pertama introduksi itu penting pada saat lu mempunyai karakteristik yang bagus. Misalnya, secara fisik lu enak banget dilihat, lu rapi banget, lu wangi banget, gigi lu putih, rambut lu rapi. Kalau jadi sales, kan kalau sales kan representatif daripada si produknya tersebut. Kalau di dalam perkenalan di awal kesan pertamanya itu kurang bagus, nah itu kurang bagus tuh jadinya tuh. Karena customer misalnya, kalau customer misalnya kita sales mobilnya itu mobil high end Ferrari, kan nggak mungkin tuh kita berdandan atau berpenampilan seperti sales yang dekil, kumal, bau gitu kan. Nah itu pentingnya pada saat introduksi itu kita harus menampilkan sesuatu yang rapi, wangi, kesan pertamanya harus bagus gitu. Pada saat itulah customer mulai membuka dirinya supaya mereka bisa berkomunikasi dengan baik dengan kalian. Nah, balik lagi nih sekarang ke poin yang kedua. Setelah introduksi tadi, baru kita masuk ke next phase, tahap berikutnya, yaitu presentasi. Pada saat presentasi, kalau di AIDA kan memang kita mendapatkan perhatiannya lewat attentionnya itu dari presentasi ya. Ini juga sama. Presentasi kita itu harus memukau, lengkap, singkat, padat, dan lengkap. Dan menarik tentunya dengan bahasa-bahasa yang gampang diterjemahkan, gampang dicerna oleh customer. Nah, dalam presentasi itu juga kita bisa menunjukkan kepada customer betapa kita menguasai produk yang kita jual dan benar-benar memahami apa yang kita sampaikan gitu. Jadi begitu mereka bertanya tentang spesifikasi, bertanya tentang ini, model itu, pertanyaan seputaran di produknya kita bisa menjawabnya dengan baik. Dan yang ketiga adalah persuasi. Tadi kan introduksi, kedua presentasi, dan sekarang persuasi. Tindakan atau aksi ini, persuasi ini adalah tindakan kita membujuk customer secara halus ya. Gimana caranya kita bisa mempersuasi mereka, membujuk mereka secara halus dan mengarahkan mereka untuk membeli gitu loh. Membujuknya dengan secara halus. Banyak cara sih sebenarnya. Makanya ada cara yang sangat-sangat halus, ada yang setengah halus, ada yang kasar. Nah, kita mau pakai cara yang mana? Kalau gue sarankan pakai cara yang halus gitu ya kan. Karena mereka sebenarnya kita bisa bujuk gitu dengan teknik-teknik persuasi. Nanti kita akan bahas tentang taktik persuasi. Ada beberapa taktik yang bakalan gue bahas di next content. Nah, yang berikutnya adalah setelah tadi introduksi, presentasi, persuasi dan persuasi tadi, poin keempat adalah negosiasi. Setelah melakukan persuasi, kita masuk ke tahap bernegosiasi. Kira mereka udah minat, udah pilih unit. Nah, sekarang bernegosiasi di harga misalnya, gitu kan. Negosiasinya selalu akan ada di harga di situ, atau dapat A, dapat B, dapat C misalnya gitu, dapat promo ini B, diskon A, diskon B dan sebagainya. Nah, negosiasinya ada di harga biasanya dengan harga-harga yang akan kita tawarkan dalam setiap unit itu, mereka akan melakukan negosiasi. Nah, kita di situ harus dituntut bisa melakukan
negosiasi yang bagus dengan customer supaya customer juga merasa diuntungkan, dan perusahaan juga developer sebagai mana kita ada di pihaknya tidak merasa dirugikan juga gitu dengan negosiasi kita. Nah, untuk yang terakhir ini tadi udah introduksi, presentasi, dan persuasi dan juga negosiasi. Terakhir adalah eksekusi ya tadi. Kalau kita bahas tentang AIDA, eksekusi ada di actionnya ya. Nah, sekarang kita bahas tentang eksekusinya dari si penutup penjualan ini, 5 si penutup penjualan. Ini adalah angka terakhir di mana yang melakukan strikernya adalah dieksekusi di situ. Pada saat kita melakukan eksekusi, kita harus benar-benar bisa melakukannya dengan baik. Jadi begitu customer kita gorok lah ibaratnya, kita eksekusi, mereka akan dengan sukarela untuk dieksekusi tanpa meronta-ronta. Karena kita sudah atur sedemikian rupa dengan teknik persuasi, dengan teknik negosiasi, dan tinggal kita eksekusi dengan sukarela. Dan bagian itu kalau AIDA namakan aksi untuk eksekusi. Nah, gitu. Jadi situ bisa ada pembayaran dan melakukan pengisian dokumen administratif yang akan diisi oleh customer. Nah, eksekusinya akan berjalan lancar pada saat semua fase tadi, introduksi, presentasi, persuasi, sampai negosiasi akan lancar pada saat semua itu dilakukan dengan sangat baik. Penyampaian baik, komunikasinya baik, dan sugestinya baik. Terus juga kita gesturnya juga baik gitu. Jadi semuanya harus bisa dilakukan dengan baik, makanya customer akan di ujungnya nanti customer akan rela dieksekusi, melakukan pembayaran, tanda jadi, dan komitmen. Nah, tadi adalah 5 si penutup penjualan ala Peter, ala gua, karena ini gua bikin sendiri. Gua memodifikasi dari pengalaman-pengalaman gua dan ilmu yang gue dapat dari luar sana, dari artikel maupun literasi dari buku juga. Dan semoga ini bisa membantu kalian untuk kalian bisa terapkan kepada semua customer kalian dengan membaca klasifikasi tipe-tipe karakter dari si customer tersebut ya pastinya. Nah, demikianlah, jangan lupa nih untuk subscribe, like, dan komen, dan klik tombol loncengnya supaya kita bisa memberikan konten-konten dan video-video yang lebih bermanfaat, tentunya trik-trik yang lebih oke nantinya. Sampai jumpa dan sukses selalu.